Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemuda yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa pengajian kita ini berjudul keadilan dalam perspektif Islam. Suatu negara atau masyarakat atau lembaga, apabila keadilan itu tidak ditegakkan, maka akan terus terjadi kegoncangan-kegoncangan, kerusuhan-kerusuhan, karena keadilan itu tidak ditegakkan dengan baik. Hukum juga tidak ditegakkan dengan baik. Pasti akan terjadi kegoncangan-kegoncangan, terjadi huru-hara, terjadi malapetaka, begitu selanjutnya. Tetapi apa itu keadilan? Dan sejauh mana ruang lingkup keadilan itu? Keadilan di dalam bahasa Arab dikatakan al-adl. Al-adl secara bahasa mempunyai dua arti. Yang pertama artinya sama, dan yang kedua artinya seimbang. Dalam arti yang pertama, yaitu sama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok yang dengan status yang sama. Sebagai contoh, misalnya apabila seseorang mempunyai pangkat akademik yang sama, mempunyai masa kerja yang sama, maka berhak dia memperoleh gaji atau penghasilan yang sama. Misalnya sebagai warga negara, apapun perbedaan sosialnya, perbedaan politiknya, tetapi di mata hukum mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum. Itu artinya adil mempunyai arti yang sama. Yang kedua adalah mempunyai arti seimbang. Arti seimbang itu artinya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua mempunyai anak itu beragam. Ada yang di universitas, ada yang masih di tingkat sekolah menengah, ada yang masih di tingkat sekolah dasar, ada yang masih di tingkat sekolah TK misalnya. Orang tua memberikan hal-hal sebagai kebutuhannya yang sama, walaupun secara nominal berbeda.
Yang universitas tentunya lebih besar diberikan oleh orang tua untuk kebutuhan belanjanya, kebutuhan pendidikannya. Begitu selanjutnya hal-hal SMA, kemudian sekolah dasar, kemudian yang TK. Tapi sebetulnya orang tua itu memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Adil atau keadilan di dalam Al-Quran menggunakan juga kata-kata al-qist. Qul amara rabbi bil qist. Katakan Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku bil qist, untuk menegakkan keadilan. Juga di dalam surat Al-Hadid, tadi surat Al-A'raf ayat 29, surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, ajaran-ajaran. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan bersama mereka para rasul kitab, wal mizan, dan juga mizan. Untuk apa? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menegakkan keadilan. Jadi kata-kata adil di dalam Al-Quran ada kata-kata juga al-qist yang mempunyai arti yang sama, yaitu adil. Perintah berlaku adil itu disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 9. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan memerintahkan untuk menunaikan atau memberikan amal, memberikan kepada siapa, memberikan bantuan kepada siapa, dzil qurba, kepada saudara-saudara yang dekat, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar, wal bagh, dan perbuatan kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian ingat itu. Jadi Allah memerintahkan berbuat adil, Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan, kebaikan, dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara dekat, mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan kemungkaran, mencegah kezaliman. Allah menasihati kita agar kita ingat itu. Di dalam Islam ditegakkan juga keadilan hukum. Menegakkan keadilan hukum tanpa pandang bulu siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari manapun negaranya dia, sampai berbeda misalnya agamanya, keadilan hukum tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagaimana besarnya Islam ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanat kepada siapa diberikan, ila ahliha, kepada orang yang memang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl,
Maka jangan lupa tetapkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Dia Allah memberikan nasihat yang paling baik untuk kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Keadilan itu harus ditegakkan, walaupun keadilan itu harus menimpa dirinya sendiri, walaupun keadilan itu harus menimpa keluarganya, walaupun keadilan harus menimpa orang-orang yang dicintainya. Sekali keadilan tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Walaupun keadilan harus menimpa dirinya, menimpa kedua orang tuanya, menimpa saudaranya, menimpa orang yang dicintainya, maka keadilan harus ditegakkan. Nanti kami berikan gambaran-gambaran. Contoh misalnya kisah wanita Bani Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Di tengah-tengah mereka ada wanita yang mencuri. Dia bingung Bani Makhzum, siapa yang akan menjadi mediator, memediasi antara Bani Makhzum dengan Rasulullah SAW. Kemudian di antara mereka ada seorang sahabat namanya Usama. Usama lah itu hibbu Rasulullah SAW. Usama itulah kekasih Rasulullah SAW. Biar Usama menjadi mediator antara kita dengan Rasulullah SAW. Padahal wanita ini adalah anak bangsawan Bani Makhzum. Ketika Usama datang menghadap Rasulullah SAW, minta keringanan hukum, minta keistimewaan hukum, Rasulullah SAW marah besar. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Atasfa' fi haddin min hududillah. Hai Usama, apakah kamu datang untuk meminta keistimewaan dari hukum-hukum Allah? Had itu hukumannya memang sudah ditentukan oleh Allah, itu namanya had. Apakah kamu datang untuk meminta keistimewaan hukum? Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ahlaka alladzina min qablikum. Sesungguhnya telah hancur orang-orang sebelum kalian. Apa sebabnya mereka itu hancur? Rasulullah menyebutkan, annahum kanu idza saraka fihimud dha'if qata'u. Mereka itu pembesar-pembesar kalau mencuri, mereka mencuri, apa katanya? Ad-dha'if, apabila mereka itu, maaf, saya sebutkan lagi, annahum kanu idza saraka fihimud dha'if, kalau mereka itu yang lemah-lemah, yang miskin-miskin, yang tidak berdaya itu mencuri, qata'u, mereka memotong tangannya, mereka dipenjara. Wa idza saraka syarif taraku, tetapi kalau pembesar-pembesar itu mencuri, dibiarkan mereka tidak tersentuh hukum, berkeliaran mereka itu tidak tersentuh hukum. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah, demi Allah, kata Rasulullah, lau sarakat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'a Muhammadun yataha. Demi Allah, kalau Fatimah anakku yang perempuan itu mencuri, kata Rasulullah, kalau Fatimah anak perempuanku itu mencuri, kata Rasulullah, laqata'a Muhammadun yadaha, Muhammad akan memotong tangannya si Fatimah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas tanpa pandang bulu, walaupun suatu saat menimpa anaknya, seandainya. Ya, karena pentingnya penegakan hukum ini, maka orang yang diangkat menjadi hakim, orang-orang yang seharusnya profesional dia, ahli dia, tetapi mempunyai akhlak yang mulia. Karena itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ada dua hakim masuk neraka, satu hakim masuk surga. Apa yang dua hakim masuk neraka? Yang satu hakim yang memutuskan perkara itu tidak dengan keadilan, ya KKN apa macam-macam, tidak dengan keadilan. Hakim itu tahu bahwa putusannya itu tidak adil, hakim itu tahu, hakim gitu itu masuk neraka. Yang kedua, ada hakim memutuskan sesuatu perkara, tapi memutuskan perkaranya itu dengan kebodohannya. Dia tidak punya ilmu untuk itu, tidak punya ilmu untuk itu, memutuskan perkara. Hakim yang seperti itu masuk ke neraka. Yang ketiga, hakim yang benar, profesional dia, pinter dia, akhlaknya terpuji dia, sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, maka hakim yang seperti ini baru masuk surga. Siapa nanti? Kemudian ruang lingkup keadilan itu mencakup seluruhnya. Pertama adalah adil terhadap dirinya sendiri. Repot itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qist, orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada lillah, jadilah kalian itu saksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun nanti itu menimpa diri kalian, awil walidain, atau menimpa kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau menimpa kerabatmu, saudara-saudara dekatmu. Allah berfirman, iyakun ghaniyan, kalau orang yang tadi ya terhukum itu kaya, au faqiran, atau fakir dia, fallahu aula bihima, Allah tahu kemaslahatannya. Misalnya orang yang terhukum itu orang yang kaya, dihukum. Orang yang fakir dihukum. Jangan orang yang kaya dibiarkan karena bisa membeli hukum. Allah tahu. Iyakun ghaniyan, ya, kalau orang yang terhukum itu kaya, au faqiran, atau fakir dia, fallahu aula bihima, Allah tahu itu nanti kemaslahatannya. Hukum. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu untuk kamu tidak melakukan perbuatan adil, untuk kamu tidak menegakkan keadilan. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Suatu hari wanita Ghamidiyah khubla minaz zina, dia itu hamil karena zina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada apa? Saya
hamil dari perbuatan zina. Hukumi aku ya Rasulullah, hukumi aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, iyyaki anni, iyyaki anni, jauh-jauh kamu, jangan ngomong seperti itu, jauh-jauh, pergi. Datang lagi, betul ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, iyyaki anni, jauh-jauh. Datang lagi, Rasulullah mengatakan, iyyaki anni. Datang lagi, baru Rasulullah mengatakan, apa buktinya? Janin ya Rasulullah yang ada di dalam rahim. Apa Rasulullah mengatakan? Pulang, lahirkan bayi. Pulang, lahirkan bayi. Pulang, dia melahirkan bayinya. Datang lagi, ya Rasulullah, bayi saya sudah lahir. Hukumi aku ya Rasulullah. Susui bayi kamu, pulang susui bayi kamu. Pulang lagi, susui bayinya sampai dia makan roti. Ya Rasulullah, sudah saya susui, dia makan roti. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghakiminya, memutuskan had untuk dirajam wanita itu. Tapi salah seorang sahabat kejam dalam hal ini, dalam menghukuminya, merajam, ditegur oleh Rasulullah, hai, jangan kejam seperti itu. Apa Rasulullah bersabda? Kalau seandainya wanita ini qusimat ila sab'ina min ahlil Madinah, kalau pahala wanita ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lawasat, cukup pahala wanita ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, mana ada orang yang lebih baik di dunia ini kecuali orang yang berbuat salah mengakui kesalahannya, saya salah, dan dia bersedia untuk dihakimi, diadili, walaupun hukum itu harus menimpa diri. Nggak tahu dulu sahabat seperti itu, jelas. Yang kedua, adil terhadap istri dan anak-anak. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini kalah dengan wanita yang baik-baik, 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup. Adil dalam hal apa? Ada yang memberikan tafsir adil dalam hal materi. Sedangkan dalam hal cinta itu nggak bisa seseorang itu mempunyai keadilan di dalam hal ini. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, janganlah meminta sesuatu yang aku juga tidak bisa untuk ini. Semua sama. Juga Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum. Rasulullah bersabda, berbuat adillah kamu di antara anak-anakmu. Jangan ada anak yang diistimewakan, yang satu diberi, yang satu tidak diberi. Nanti akan menjadi pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena tidak adil di dalam pemberian. Rasulullah mengingatkan, i'dilu baina auladikum. Dan banyak kisah-kisah ketika ditanya, apakah kamu memberikan kepada anak-anak selain dia? Enggak ya Rasulullah, kembalikan. Nanti akan menjadi permusuhan di antara keluarga kamu, kembalikan. Kemudian juga adil di dalam mendamaikan perselisihan. Selisihan dikonfirmasi, betul-betul dilihat dari berbagai segi. Dalam surat Hujurat kan dikatakan, apa katanya? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua orang mukmin berkelahi,
bukan dua orang mukmin, ta'ifah ya, dua kelompok orang mukmin itu iqtatalu, berkelahi, fa aslihu bainahum, damaikanlah dia dua kelompok itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila satu kelompok itu berbuat kezaliman kepada yang lain, dia mau tidak mau, faqatilun fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi, maka perangi orang-orang yang berbuat zalim itu hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada perintah Allah, kembali kepada naungan Allah. Kalau sudah kembali naungan Allah, maka berbuatlah adil terhadap mereka kelompok berdua itu. Ini banyak ya, ini bilang ini bilang ini, mau berkelahi, damaikan dengan adil, termasuk adil di dalam berkata-kata, dalam bersumpah, adil dalam berkata-kata, jangan menipu, jangan bohong, apabila bersaksi jangan menipu, jangan bohong. Wa idza qultum fa'dilu, Allah mengatakan apabila kamu ngomong maka berbuat adillah. Kemudian juga adil terhadap musuh. Ini dia, terhadap musuh pun kita harus adil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman, janganlah kamu benci pada suatu kaum menyebabkan kamu berbuat tidak adil kepada mereka. Kamu benci pada suatu kaum, janganlah kamu tidak berbuat adil kepada mereka. Rasulullah, Allah berfirman, i'dilu, berbuat adillah kalian, huwa aqrab littaqwa, berbuat adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Saudara, anak-anak kami, dulu Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya, hilang baju besinya. Telah dilihat, baju besi itu dipakai oleh orang Yahudi, dipakainya. Kemudian Ali mengatakan, itu baju besiku, kita bawa ke hakim. Hakimnya namanya Syureh hakim. Ini orang Yahudi ini mencuri bajuku, ini baju besiku. Orang Yahudi bilang, ini baju besiku. Syureh mengatakan, mana saksi, mana bukti, mana saksi bahwa itu baju besi kamu Ali? Ali tidak bisa memberikan bukti, memberikan saksi, nggak bisa. Kemudian Syureh, bawa itu baju besimu, bawa. Orang Yahudi itu dimenangkan. Tapi kemudian datang dia. Kenapa kamu datang lagi? Iya hakim. Kenapa? Baju besi ini sebetulnya baju besi si Ali. Kenapa? Kamu nggak bilang tadi? Ya, saya ingin mencoba, apakah di dalam Islam ini keadilan ditegakkan atau tidak. Ternyata di dalam Islam ini ditegakkan keadilan. Aku dimenangkan dalam proses hukum ini. Karena itu, ini kembalikan, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya masuk Islam. Kemudian kembalikan lagi, dia pakai. Dengan musuh saja harus adil. Suatu hari yang dikagumi oleh musuh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Suatu hari musuh itu cari mana yang namanya Umar ini. Tanya kepada orang-orang yang saat itu, "Hai, mana raja kamu?" "Kami tidak punya raja." "Jadi kamu punya apa?" "Saya yang ada amir." "Oh, amir." "Iya, mana amir kamu?" "Tuh." "Mana tuh?" Ditunjuklah dia, Umar bin Khattab sedang tidur di sahra, di padang pasir, berbantal, ada yang mengatakan berbantalkan batu, ada yang mengatakan berbantal tongkatnya yang digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidur. Oh, itu pemimpin kamu. Iya. Faham saya. Karena Umar selalu menegakkan keadilan, karena Umar selalu memberikan keteladanan. Betullah dia menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh semuanya, disegani dia oleh kawan dan disegani juga oleh lawan. Betul. Tetapi rajaku sering mendolimi rakyat, karena itu dia tidur pun tidak nyenyak. Karena apa? Karena takut nanti ada diberontak, dibuli oleh orang. Faham saya dengan pemimpin kamu. Begitulah musuh. Begitulah dahulu tentang keadilan. Inilah keadilan di dalam Islam. Sekarang bagaimana? Terserah bapak-bapak, ibu-ibu melihat keadilan ini sekarang ini. Dan tapi yang saya nasihatkan, anak-anak muda yang fakultas hukum, jadilah hakim yang mau masuk surga. Jadilah ayah yang adil dengan anak-anaknya. Jadilah suami yang adil dengan istri-istrinya. Dan jadilah pemimpin lembaga, pemimpin sosial masyarakat yang adil terhadap anggota-anggotanya. Kalau ini ada, insya Allah semua akan tenang, semua akan tentram, semua akan damai. Ketika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka jangan bermimpi bahwa ketentraman akan terwujud. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, tinggal 5 menit lagi saya mohon diri. Maaf ya tidak ada dialog, katanya ada dialog ya. Tidak ada dialog karena saya harus takziah dengan tetangga. Mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslah duluan ya. Minta maaf ya.